Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah. Jadi malu. Nah sekarang tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka. Untuk persiapan. Ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat ya. Lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar. Kalau di putaran ketiga nantinya kita bisa menang ya atas Jepang, membuat kejutan mengalahkan Australia, mengalahkan Arab Saudi, ya, kemudian Bahrain yang semua di atas kita termasuk Cina, peringkat kita bisa menembus sampai ke 100. Kalau kita bisa mencatat kemenangan-kemenangan tersebut, ya, memang orang boleh bilang ini sulit, ya, tidak mudah, tapi sepak bola itu bisa terjadi. Dan kita bisa melakukan itu bersama dengan STY. Bagaimana pemikiran-pemikiran STY dengan mengambil pemain-pemain diaspora untuk menjadi warga negara Indonesia, biar Indonesia lebih bagus, dan itu terbukti di dalam pertandingan demi pertandingan yang sudah dilakukan. Bahkan nantinya di putaran ketiga, ya kita sudah semakin kuat dengan kehadiran Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Jai Ises, ketambahan Calvin Verdong, ya, dan tinggal menunggu lagi apa yang akan dilakukan STY bersama dengan federasi. Ya, kolaborasi dia dengan Pak Erik untuk bisa mendatangkan beberapa pemain lagi, ya, untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Itu kan yang terus sekarang digaungkan atau diinginkan oleh para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia, ya, untuk berharap bahwa kita akan tampil baik dan mengejutkan di putaran ketiga, karena sudah terlanjur basah orang bilang, ya, sudah tanggung, sudah ada di putaran ketiga. Terlepas apapun itu dengan grup, orang yang bisa mengatakan ini grup keras, grup maut, tidak peduli. Karena Pak Erik sudah mengatakan kita harus lawan semuanya, harus berani siapapun lawan kita, dan saya pikir STY juga akan melakukan itu yang terbaik. Dia akan memotivasi semua pemain untuk saatnya sekarang, kapan lagi, tidak akan datang mungkin untuk kedua kali lagi untuk masa depan, tapi sekarang sudah di depan mata bahwa kita sudah ada di putaran ketiga, harus dimanfaatkan dengan baik momen ini. Ya, main terbuka, main lepas, ya, gak ada masalah. Memang bertahan itu harus bagus, tapi jangan cuma bertahan. Kalau cuma bertahan, nanti yang dikhawatirkan terjadi seperti pembantaian di Basra kan, pada saat itu timnas kita kalah dengan skor yang telak. Walaupun pada saat itu belum ada yang namanya Tom He, Jai Ises, dan juga Ragnar Oratmangun, tapi tetap gak bisa hanya defend, harus juga ada counter attack, harus juga ada proses transisi positif yang cepat. Kemudian lawan Australia, nggak perlu takut juga lawan Australia. Walaupun memang Australia jauh di atas kita dong. Apalagi kalau kita lihat dari postur para pemain mereka kan tinggi besar, ya kan? Maksud saya ini jangan takut, artinya para pemain jangan sampai khawatir. Harus lawan dua tim yang kuat nih ya di grup C ini. Ada lagi nanti Arab Saudi kan, jangan khawatir dulu. Ikuti saja rencana permainan dari Sintayong. Tapi kan kita juga masih menunggu ya Sintayong ini kembali ke tanah air. Tapi kalau nggak salah itu pada saat acara drawing di sebelah Pak Sumarji itu, jika saya tidak salah, adalah asisten dari Sintayong. Jadi ya kita tunggu saja kedatangan dari Sintayong. Apalagi kan sebelumnya sudah pernah lawan Australia juga kan di Piala Asia. Ya, Sintayong ini kan adalah pelatih yang pintar. Pasti dia mengevaluasi permainan dari timnas apa yang salah pada saat itu sehingga kalah telak lawan Australia. Kemudian juga kalah telak lawan Jepang. Walaupun kita masih bisa mencetak gol lawan Jepang kan. Nah, jadi akan dievaluasi. Kemudian melihat juga di mana sebetulnya kelemahan dari tim lawan. Pasti dia akan melakukan evaluasi, dan ini adalah pelatih yang selalu belajar. Ya, selalu belajar ini Sintayong, walaupun dia adalah salah satu pelatih senior di dunia saat ini. Kalau ingin meraih mimpi, karena dianggap bahwa langkah atau pintu menuju ke Piala Dunia itu makin jelas terlihat, maka saya pikir PSSI akan lakukan apapun, termasuk naturalisasi tambahan. Saya menduga seperti itu. Kalau saya duga seperti itu, maka pertanyaan sepak bola sekarang, kalau naturalisasi nanti bertambah untuk memperkuat timnas Indonesia, hebatnya pelatih di mana? Lagi-lagi ke situ. Iya. Ya, tapi kan pelatih nggak selamanya, Tom. Bahkan soal hasil pun kan belum tentu kan. Sekarang gini aja logikanya. Ditambah naturalisasi yang seperti sekarang,
Sintayong bilang butuh keajaiban. Betul. Berarti kan kita ada keraguan besar gitu di sana, meski sudah ada naturalisasi. Masih ada keraguan besar gitu loh. Kalau saya sebut itu bukan keraguan, tapi Apa lebih kepada tahu diri. Tahu diri. Sekarang Tuan Yusuf jadi pelatihnya pun sekarang Tuan Yusuf pasti tahu diri. Dan akan ngomong yang sama. Yes. Padahal sudah disuntik naturalisasi. Ya. Kan dua kekuatan ini yang harusnya hebat kan. Paling tidak jangan begitu amat gitu kita menghadapi round 3 itu jangan sekecil kemarin gitu. Jadi tetap gempur, semangat, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, kan harus ada Hadapi aja dampak dulu. dong. Kan AFF gitu udah nggak penting, dianggapnya begitu kan. Kan begitu tuh opini yang berkembang kan. Karena kita udah punya pemain naturalisasi, kualitas timnas seperti ini, berarti kita uji dong di sini dong di round 3 gitu kan. Ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir mengobarkan dendam kusumat terhadap timnas Australia. Misi pembalasan dendam pun akan dilakukan untuk menghadapi timnas Australia pada Oktober tahun 2024. Dendam bukan dibebankan kepada skuad dengan pelatih timnas Sintayong, tetapi laga Oktober mendatang yakni melalui laga timnas U17. Dendam tersebut dikobarkan usai timnas U16 Indonesia dikalahkan Australia 3-5 saat semifinal ASEAN Boys 16 Championships atau AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 malam. Australia setelah membekuk Indonesia berhasil lolos ke final dan bertemu Thailand. Sedangkan skuad asuhan Nova Arianto itu harus menjalani laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 melawan Vietnam pada Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 ini. Atas keberhasilannya itu, Australia melakukan selebrasi luar biasa hingga membuat Erick Thohir mengobarkan dendam. Ia mendatangi ruang ganti pemain dan memberikan pesan berapi-api. Menurut Erick, selebrasi Australia yang berlebihan itu menunjukkan bukti bahwa anggapan terhadap timnas Indonesia merupakan lawan kuat yaitu nyata adanya. Kenapa mereka selebrasi berlebihan? Karena U23 mereka kalah sama kita, kata Erick Thohir. Kedua tim akan kembali berhadapan di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Erick Thohir pun meminta Garuda Asia untuk bangkit dan membidik misi balas dendam. Tegakkan kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka, kata Erick Thohir dilansir dari Instagramnya, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Oktober kita ketemu mereka Australia, lagi. Kita Oktober melawan Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan ketemu mereka lagi. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia. Oke, hari ini sudah lewat, kita tunggu mereka Oktober. Kasih lihat siapa Indonesia, tandasnya. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menilai permainan timnas Garuda Muda sangat baik. Spirit fighternya luar biasa. Bermain 10 pemain sejak babak pertama, tapi bisa 2 kali cetak gol dan memaksa adu penalti menunjukkan fighting spirit mereka luar biasa. Saya bilang ke mereka jangan tertunduk dan jangan nangis karena tidak ke final, karena mereka bermain sangat baik, ujar Erick Thohir. Ia pun mengaku bangga dengan semangat juang para pemain timnas tersebut. Jadi jangan kendor, apalagi saya lihat mereka masa depan sepak bola Indonesia. Ada 3-4 pemain dari U16 ini bisa jadi pelapis di U19 atau U21. Jadi masih panjang perjalanan mereka untuk berprestasi, ujar Erick. Diketahui Indonesia belum lama ini mengalahkan Australia. Kemenangan didulang oleh Garuda Muda Indonesia atas Australia dengan skor 1-0 dalam laga Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Berita selanjutnya, Bung Towel sebut omongan Sintayong tak konsisten. Komentator sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel merasa ada kekurangan dalam diri Sintayong. Apalagi Bung Towel menilai salah satu kekurangan Sintayong ini dalam hal ucapannya yang tidak pernah konsisten. Bung Towel melihat ada beberapa paradoks atau sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Dalam beberapa jejak digital,
Bung Toel menyoroti ucapan Sintayong yang menyebut bahwa ranking FIFA hanyalah angka sebelum pertandingan melawan Irak di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran kedua. Sementara di putaran ketiga ini, kata Bung Toel, Sintayong justru seperti mengingatkan bahwasannya timnas Indonesia memiliki peringkat kedua terendah setelah Kuwait. Jadi buat saya konsistensi dalam bicaranya enggak ada Sintayong ini, kata Bung Toel, dikutip dari kanal YouTube Sport TV Indonesia pada Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Waktu lawan Irak dia STY gembar-gembor bahwa FIFA Rankings itu tidak ada artinya. Begitu dapat mau undian babak ketiga kita rankingnya kedua terendah, kita butuh keajaiban untuk lolos, begitu, tambahnya. Kemudian Bung Toel mengomentari lagi soal Sintayong yang kabarnya lebih realistis sekarang mengincar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur ronde keempat. Dengan kata lain menurut Bung Toel seorang Sintayong ini sama sekali tidak memiliki konsistensi dalam hal berbicara. Bung Toel setuju hal tersebut yakni mengincar putaran keempat termasuk ke dalam suatu target yang realistis bagi timnas Indonesia. Betul realistis, tapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia FIFA ranking itu hanyalah angka, apa konsistensinya? Enggak ada, itu paradoks, terang Bung Toel mengkritisi Sintayong. Sehingga Bung Toel merasa Sintayong harus bisa lebih menata komunikasi publiknya agar tidak keliru dinilai banyak orang. Bung Toel setuju bahwa timnas Indonesia ini sangat perlu diuji setelah masuk ke grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kan berat, lihat aja reputasi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi dengan suntikan tambahan pemain, naturalisasi apakah akan sebegitu berat? Kan itu pertanyaan, ungkapnya. Kenapa saya menyoroti juga yang paradoks? Karena belum sudah ngomong babak keempat gitu, maksud saya jangan begitu, ya hadapi aja dulu seperti pernyataan Ketua Umum Erick Thohir, round 3 itu pasti berat jadi optimis. Jangan belum butuh keajaiban mengincar round 4, poin itu yang saya soroti, tutur Bung Toel menambahkan. Bung Toel minta Sintayong fight sebelum bertanding meskipun peluang untuk lolos langsung di putaran ketiga memang sulit. Ia hanya meminta Sintayong bisa optimis tanpa rasa ragu menghadapi pertandingan-pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tarung aja hadapi sesuai dengan apa yang sudah dia STY ucapkannya kita level Asia, kita mau main lawan level-level tinggi di Asia. Jangan belum udah bilang kita butuh keajaiban dan kita mengharapkan babak keempat, tegasnya. Berbagai prestasi, sejarah dan performa memukau timnas Indonesia di bawah tangan Sintayong tak mendapat apresiasi dari sosok Bung Toel. Tak ayal, Bung Toel dianggap sebagai salah satu haters Sintayong, kerap mengkritik pelatih asal Korea Selatan tersebut, seperti soal masifnya pemain naturalisasi di era Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong kini sedang fokus menatap 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, timnas Indonesia yang diperkuat oleh Tom Haye dan kawan-kawan itu tergabung di dalam grup neraka yang lawan-lawannya cukup berat. Berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia tergabung di grup C dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Australia dan Jepang sudah pernah berhadapan dengan timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023, sehingga ada bahan evaluasi bagi taktik Sintayong. Skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong masuk ke grup neraka, karena bakal berhadapan dengan beberapa negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia pada edisi sebelumnya. Ranking FIFA timnas Indonesia paling rendah di antara kontestan lainnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk diketahui, timnas Indonesia bakal memainkan 10 laga di putaran ketiga dari bulan September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Bung Toel berpandangan pesimis soal langkah kedepannya Sintayong membawa timnas Indonesia lebih jauh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau lihat 4 pertandingan pertama, 3 kali away, 1 kali home. Awaynya Arab Saudi, Bahrain dan China, di sela-sela abis dari Arab kan, home melawan Australia, ucapnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Di mana 4 pertandingan pertama timnas Indonesia, hanya kebagian home tuan rumah melawan Australia. Yakin, raih poin di situ. Lawan Australia, hasil terakhir di Piala Asia kan 4-0,
tapi itu pun dianggap menang toh di 16 besar Piala Asia, terangnya. Kemudian, Indonesia dalam 3 pertandingan awal lainnya bakal bertandang ke markas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Ini Arab Saudi, Bahrain dan China, awai semua. Nggak gampang juga, jadi dari secara jadwal juga berat, tuturnya. Komentator sepak bola di TV nasional itu memberikan saran bagi skuad asuhan Sintayong. Ini pikiran gila saja, pikiran ekstrimnya, kasih tempat yang menyulitkan lawan, cuma jangan kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin lawan Irak kan sebetulnya bumerang bagi tim sendiri, tuturnya. Jangan gitu sekarang, awai jauh lah, ini pikiran gila. Stadion Mandala Papua misalnya, dengan penerbangan jauh, mau mempersulit lawan saja, tambahnya. Dia berpandangan bahwa itu bagian dari strategi mempersulit tim lawan, jangan hanya memakai stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK saja dan Stadion Surabaya. Cuma apakah kita betul-betul ambil keuntungan? Namanya upaya, bikin susah, bikin capek di perjalanan, paling tidak perjalanan langsung Jakarta, Papua kan 5 jam, kalau mau bikin repot lawan, pungkasnya.